pindah dulu. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu terkait dengan Google Classroom tadi, bahwa untuk tema kita kali ini adalah bagaimana mengajar yang efektif, mudah, kemudian menarik menggunakan Google Classroom. Nah, sebenarnya ya dari tema seperti ini Bapak Ibu sudah bisa menciptakan hal-hal yang menarik buat siswanya atau muridnya supaya tidak jemu, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk hal seperti ini sebenarnya dibutuhkan sebuah interaktif juga, di mana interaktif ini terkait dengan antara guru dengan siswa saling berkomunikasi, kemudian tanya jawab terkait materi, mungkin nanti diberikan sebuah tugas maupun ujian, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk itu ya di sini nanti saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan beberapa hal yang nantinya biar pembelajaran atau proses belajar mengajar ini terkesan menarik, atau setidaknya mudah dipahami oleh siswa. Nah, ini saya akan berbagi, saya share screen dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Google Classroom, ya sekarang sangat familiar banget untuk Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu selaku nanti ini pendidik, pengajar, atau guru atau dosen yang nantinya mau berbagi tentang materi yang ingin di-share-kan. Nah, kenapa kita ngambil Google Classroom? Itu yang pertama, Google Classroom ini adalah sebuah aplikasi platform di mana ini diciptakan khusus untuk peserta didik. Ya, peserta didik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya karena Google Classroom ini nanti ya diarahkan supaya kita nanti lebih produktif. Selain produktif juga nanti terkait dengan efisien waktu, hemat karena lebih gampang menggunakannya. Kemudian terkait dengan juga kita gampang mengatur kelas. Sama hanya kita secara offline, jadi ngajar di kelas kita bisa mengondisikan kelas seperti apa, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga berbagi data akan lebih mudah. Nah, untuk hal ini maka di sini nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa keunggulan dari Google Classroom itu sendiri. Ya, ada 5 keunggulan Google Classroom sebagai media pembelajaran. Yang pertama, yang paling sangat disukai, paling sangat disenangi Bapak Ibu adalah proses settingnya yang cepat dan nyaman. Kenapa saya bilang cepat dan nyaman? Karena Google Classroom sendiri tidak membutuhkan waktu yang khusus untuk konfigurasi. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk harus nyeting A, harus nyeting B, tidak perlu. Cukup nanti kita login, ya, masuk dalam account Gmail atau Google, kemudian kita bisa menggunakan atau kita membuat kelas dulu, baru itu kelas kita sudah persiapkan karena untuk pembelajaran. Nah, yang kedua, hemat dan efisien waktu. Nah, ini nanti terkait dengan distribusi data, Bapak Ibu.
Misalnya Bapak Ibu nanti ingin membagikan distribusi data terkait media pembelajaran, termasuk nanti juga tugas atau ujian online, bahkan nanti untuk absensi kehadiran. Nah, ini nanti sangat efisien banget waktunya. Nah, kemudian terkait dengan meningkatkan kerjasama dan komunikasi, ini maksud saya adalah komunikasi antara guru dengan siswa. Ini akan lebih interaktif karena nanti setidaknya apabila Bapak Ibu memberikan sebuah informasi, ya langsung kita posting, siswa nanti bisa langsung berkomentar. Istilahnya kayak tanya jawab seperti itu. Itu sangat interaktif nanti. Nah, yang paling oke lagi adalah penyimpanan data terpusat. Ini sangat memudahkan kita nanti sebagai pendidik atau pengajar atau guru, ini memudahkan. Karena apa? Setiap kelas yang nanti kita bikin, ya itu sudah menyiapkan space khusus, ruang khusus untuk penyimpanan data. Nah, ini nanti memudahkan untuk manajemen datanya, Pak Ibu. Mengelolanya akan lebih gampang nantinya gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini memudahkan kita untuk berbagi data, berbagi sumber daya, berbagi data source yang efisien, praktis dan cepat. Maksudnya ini nanti terkait dengan mendistribusikan data. Entah itu nanti data soal, entah itu nanti data pembelajaran. Jadi siswa akan lebih mudah, tidak seharusnya kita siswa tidak harus mendownload file yang kita butuhkan. Cukup melihat sudah bisa nanti seperti itu. Nah, ini adalah 5 keunggulan Google Classroom yang intisarinya adalah memudahkan bagi kita nanti untuk melakukan pembelajaran. Nah, kemudian selain 5 keunggulan nanti akan saya sebutkan beberapa fitur ya atau tool ya yang memudahkan dalam menyiapkan data pembelajaran. Yang pertama ya itu adalah tugas. Maksudnya apa? Tugas ini nanti ya intinya kalau misalnya Bapak Ibu memberikan sebuah tugas ini nanti setelah di-download, disimpan, bahkan dinilai, itu nanti Bapak Ibu bisa mengontrol sampai sejauh mana tugasnya yang kita sampaikan ke murid. Terus umpan baliknya dari murid seperti apa? Nanti seperti itu. Jadi ini akan lebih mudah untuk pengelolaannya. Kemudian ini juga nanti terkait dengan penilaian. Ya. Nah, penilaian saya maksud ini adalah setelah nanti tugas dikumpulkan oleh siswa, Bapak Ibu pasti nanti akan memiliki opsi penilaian yang berbeda-beda. Tetapi yang paling mudah adalah kita bisa memantau kemajuan siswa itu sejauh mana dari setiap tugas yang kita sampaikan. Ya, perkembangannya seperti apa? Ya, ini nanti lebih mudah. Selain nanti di sini komunikasi yang lancar. Ya, komunikasi lancar ini nanti terkait dengan interaksi dengan siswa, tanya jawab, guru dengan siswa, siswa dengan teman lainnya, saling diskusi, mengerjakan soal yang kita berikan, itu nanti akan lebih mudah, lebih lancar. Nah, nomor 4 ini mungkin agak terdengar aneh, tapi ini adalah fasilitas yang lumayan oke, ya, namanya laporan orisinalitas. Ini terkait seperti ini Bapak Ibu gambarannya. Apabila nanti, ya, Bapak Ibu memberikan tugas dan tugas tersebut berupa karya ilmiah yang harus kita, maksudnya di sini kita cek, kita uji tingkat kebenarannya, kata-katanya yang dikutip dari sumber mana, ya, kemudian kalimat yang dikutip dari sumber data yang sebelah mana. Jadi ini Google Classroom ini ada fasilitas ya bisa mengetahui tingkat kebenarannya, orisinalitas sejauh mana. Tetapi ya untuk laporan orisinalitas ini nanti bisa diaktifkan di dalamnya Google Suite for Education. Kalau dulu itu gratis, tapi untuk saat ini ya untuk yang pendidikan ini harus berbayar Bapak Ibu. Jadi ada fasilitas seperti itu. Ini bisa digunakan instansi untuk institusi pendidikan mungkin perkuliahan. Jadi ini lebih oke. Jadi kita bisa ngecek langsung. Nah, yang kelima, fitur selanjutnya adalah arsip pembelajaran.
Apabila nanti Bapak Ibu sudah membuat kelas dan kelas itu sudah ada tempat media penyimpanan ini akan lebih manfaat lagi dalam pengelolaan manajemen file terkait dengan arsip. Suatu misal arsip itu sudah saya gunakan ya media pembelajaran, tugas dan soal itu pada kelas tahun sebelumnya. Nah, tahun-tahun berikutnya saya tinggal mengambil ya mengolah, kita distribusi lagi itu lebih oke. Jadi tidak perlu berulang-ulang kita membuat. Misalnya seperti itu. Jadi ini nanti lebih efisien ya untuk digunakan sebagai arsip ya media-media pembelajaran. Nah, kemudian ya ini juga sebenarnya sudah lumayan lama, mulai tahun 2015 ini terkait dengan aplikasi seluler. Google Classroom saat ini tidak hanya bisa dijalankan menggunakan browser, ya, bisa juga kita menggunakan aplikasinya. Bisa nanti Bapak Ibu download di App Store maupun di Play Store, ya, basicnya iOS dan Android. Jadi ini bisa langsung digunakan menggunakan aplikasi tersebut. Bahkan paling mudah lagi apabila nanti murid atau siswa yang ingin membagikan tugas atau membagikan foto bisa langsung selfie dikirimkan sudah bisa dijalankan. Jadi ini fasilitas yang oke untuk saat ini. Nah, terkait dengan keamanan pribadi Bapak Ibu, ini maksud saya seperti ini. Nah, cuma Google Classroom saat ini ya, yang tidak menggunakan iklan, atau maksudnya ketika Bapak Ibu mengalami proses belajar mengajar tatap muka dengan siswa, ini tidak ada jeda iklan, 100% free, gratis. Dan yang paling aman lagi, bagi data pengguna atau account yang kita gunakan untuk saat ini sangat terjamin keamanannya, bahkan tidak akan digunakan untuk iklan. Nah, jadi ini nanti lebih enak, lebih oke, lebih terjamin lah tinggal keamanannya. Nah, untuk itu dari beberapa keunggulan dan fitur nanti, ini kita sekarang mencoba mempersiapkan untuk tahap belajar atau proses belajar mengajar seperti apa. Ini sebenarnya nanti akan saya bagi 3 bagian. Yang pertama adalah persiapan awal Bapak Ibu. Persiapan awal ini nanti terkait Bapak Ibu harus memiliki akun Google atau Gmail, di mana nanti minimal harus sudah bisa login ya, sudah bisa masuk menggunakan akun Google. Di sini nanti tinggal kita mengetikkan di situs URL-nya ya, https kemudian /classroom.google.com. nanti di situ akan muncul untuk fasilitas masuk atau login. Nah, kemudian yang kedua, persiapan yang kedua yaitu kita nanti harus membuat virtual class Bapak Ibu. Karena nanti di sini ya, setelah kita gabung masuk dalam Google Classroom ada fasilitas yaitu membuat kelas sendiri. Maksudnya seperti apa, Pak? Nah, suatu misal saya akan membuat kelas ya. Di sini contohnya adalah 12 IPA. Berarti saya membuat kelas untuk IPA kelas 12. Nah, kemudian maka nanti yang saya buat ini nanti terkait dengan kelas ini, maka kelas itu akan menciptakan sebuah tempat tersendiri, membuat ruang sendiri, di mana nanti media pembelajaran, soal, tugas, bahkan ujian online, bahkan absensi pun ya terpusat di satu tempat, yaitu di dalamnya kelas 12 IPA. Nah, ya, jadi intinya nanti seperti itu, Pak Ibu. Nah, setelah membuat virtual class ya selesai. Nah, ini yang paling penting ya Pak Ibu. Bapak Ibu harus mengundang siswanya ya untuk gabung atau join. Langkah yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa membagi code atau share code melalui link, entah nanti menggunakan WA group, entah nanti menggunakan SMS. Intinya code ini dibagikan ke siswa supaya nanti siswa bisa gabung. Jadi ketika siswa nanti masuk ke dalamnya Google Classroom, ya, siswa tersebut tinggal melakukan gabung ke kelas atau join to class. Setelah join nanti akan diminta ya sekuritas kodenya atau kode uniknya ini dimasukkan sehingga bisa masuk seperti itu. Atau langkah yang kedua nanti Bapak Ibu bisa ya menambahkan langsung ya. Kita tambahkan langsung, tetapi ini yang agak rumit adalah Bapak Ibu harus tahu setiap email dari siswa sehingga kita nanti menggabungkannya secara manual. Nah, saya rasa itu
tidak terlalu efisien karena nanti kita harus tahu dulu. Lebih baik kita bagikan dari share code ini nanti kepada siswa supaya nanti bisa lebih gampang cara gabungnya. Nah, oke. Setelah persiapan awal ini nanti, Bapak Ibu, selanjutnya tahap yang kedua yaitu kita persiapan untuk mengajar. Nah, persiapan untuk mengajar ini ya ada beberapa atau beberapa. Yang pertama, ya setidaknya saya harus punya dulu ya video tutorial seperti itu. Atau juga misalnya Bapak Ibu sudah membuat video yang sudah diaktifkan di dalamnya YouTube, ya kita tinggal membagikan share link YouTube-nya. Nah, itu nanti lebih oke lagi. Atau ya kita sudah membuat link ya video conference menggunakan Google Meet. Jadi linknya yang ini sudah kita persiapkan untuk nantinya kita bagikan kepada siswa. Nanti kurang lebih seperti itu. Jadi persiapan mengajar yang pertama adalah menyiapkan bahan ajar terkait dari materi nanti yang kita siapkan. Boleh video, boleh PPT, boleh link YouTube, boleh nanti video conference langsung. Nah, persiapan mengajar yang kedua, ya ini kita membuat absensi kehadiran, ya membuat absensi kehadiran. Tujuannya apa? Kita bisa mantau bahwa untuk materi saat ini siswa yang hadir itu siapa saja. Berarti yang tidak absen berarti kita anggap mungkin tidak hadir. Ini untuk mantau, ya lebih enak nanti. Materi kita ya terkait dengan absensi. Kemudian persiapan mengajar yang ketiga, ya. Nah, ini setidaknya dari materi yang kita sampaikan, kemudian kita membuat absensi kehadiran. Nah, untuk menyikapi bahwa siswa ini sejauh mana ya memahami tentang materi kita, langkah selanjutnya biasanya saya akan membuat sebuah ujian online. Ujian online itu boleh ujian multiple choice, boleh IC ya atau jawaban singkat dan sebagainya. Ini nanti kita koordinasi seperti apa itu nanti kebijakan dari setiap Bapak Ibu ya atau guru pengajar. Jadi kita bisa membuat langsung di dalamnya Google Classroom ya. Bisa membuat secara manual atau nanti kita butuh yaitu dari file lain, mungkin kita menggunakan Excel, menggunakan Microsoft Word kalau kita sudah punya soalnya, nanti kita bisa import langsung, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dari persiapan mengajar. Nah, persiapan mengajar selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, selain kita membuat ujian online, ya, dari setiap pertemuan materi, mungkin Bapak Ibu bisa mantau juga memberikan tugas. Ya, tugas ini nanti bisa kita bagikan langsung, kita posting sehingga siswa bisa melihat langsung tanpa harus mendownload ya, tanpa harus download filenya, siswa sudah bisa melihat langsung. Bahkan juga bisa interaktif langsung menjawab. Tergantung nanti Bapak Ibu memberi tugasnya seperti apa. Jadi itu adalah tahap yang kedua yaitu persiapan untuk mengajar. Nah, sekarang dari persiapan awal, persiapan mengajar, yang terakhir, step yang terakhir yaitu mengajarnya nanti seperti apa, bagaimana proses mengajarnya supaya lebih hidup ya, kemudian lebih efektif dan menarik itu seperti apa. Nah, untuk mengajari nanti Bapak Ibu, ini saya bagi dua kategori. Maksudnya kategori yang pertama adalah kita bisa menggunakan Google Classroom ini dengan mengajar tanpa menggunakan video conference atau video call. Ini mungkin supaya nanti lebih hemat di data kuota maupun internetnya. Ini juga ada fasilitas kalau kita misalnya tidak menggunakan video call, itu nanti seperti apa. Nah, yang pertama, yang paling gampang, yaitu kalau misalnya tidak menggunakan video call, materi-materi pembelajaran kita siapkan dulu, ya. Misalnya pertemuan ke-1, kedua, ketiga, kita siapkan dulu, kemudian kita bagikan, distribusikan ke siswa, biar nanti siswa langsung bisa melihat interaksinya di setiap posting yang Bapak Ibu
jalankan nanti, siswa bisa langsung interaksi, tanya jawab dan sebagainya. Bapak Ibu nanti bisa mancing juga gimana anak-anak ada pertanyaan dari materi ini, nanti kurang lebih seperti apa, ya. Ini nanti bisa kita bantu, ya. Ya, jadi kita menyiapkan file-file materi dulu, kita upload, kemudian kita bagikan. Nah, selanjutnya, ya, tanpa menggunakan teknologi yang lebih efisien lagi adalah selanjutnya kita membuat situs. Nah, ini basicnya karena kalau gambaran orang mungkin kita membuat situs itu situs yang waduh yang kayak gimana Pak? Nah, ini yang simple aja. Ya, setiap situs ini nanti, ya situs kelas ini nanti kita bikin sesederhana mungkin, cuma isinya nanti terkait dari materi-materi yang Bapak Ibu sampaikan, sehingga siswa ya bisa berulang kali melihat situs tersebut, bisa berulang kali melihat materi kalau misalnya belum paham. Nah, ini salah satu cara juga kita menghemat kuota juga. Ya, kita menghemat kuota juga. Jadi seperti itu. Jadi ini ada beberapa situs ya nanti yang bisa menunjang Bapak Ibu untuk membuat situs gratis ya. Basicnya memang CMS, nanti mengelolanya akan lebih gampang. Bisa menggunakan Google Site ya, bisa menggunakan Blogger, bisa menggunakan WordPress. Nah, nanti terserah Bapak Ibu mau menggunakan yang mana supaya lebih gampang. Tujuannya siswa nanti biar kalau misalnya masih kurang paham dengan materi, bisa melihat situsnya langsung, belajar langsung, bisa tanya jawab langsung, nanti kurang lebih seperti itu. Nah, ini terkait dengan mengajarnya nanti ya, yang tidak menggunakan video call atau video conference. Nah, selanjutnya, kalau misalnya conference, pasti nanti gambarannya, wah pasti nanti akan boros kuota, Pak. Internetnya pasti berpengaruh dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada juga trik ya, ada juga trik gimana supaya nanti tidak terlalu boros kuota, ya, internetnya tidak terlalu terganggu, menggunakan fasilitas nanti Google Meet. Nah, ketika nanti Bapak Ibu login sebagai akun Google, langsung di situ nanti mengetikkan https://meet.google.com, nanti akan diarahkan ke situ, ya, akan muncul sebuah konfirmasi baru kurang lebih seperti ini, ya. Yang pertama ada fasilitas gabung sekarang, yang kedua ada fasilitas namanya presentasi. Ini maksudnya gimana? Nah, ini saya jelaskan, ya. Yang dimaksud dengan gabung sekarang ini nanti berarti Bapak Ibu setelah masuk dalam Google Meet, ya, kemudian aktifkan gabung sekarang, di situ nanti akan mendapatkan sebuah link, ya. Link ini adalah link share yang nantinya harus dibagikan ke siswa supaya nanti siswa juga ikut gabung pada Google Meet, ya. Kemudian terkait dengan presentasi sama, ya, terkait dengan presentasi akan sama, caranya sama. Jadi masuk di presentasi, Bapak Ibu sudah aktif dalam media pembelajarannya, dipresentasikan, otomatis nanti share linknya juga dibagikan supaya siswa juga ikut gabung. Nah, ini terkait dengan proses mengajar tadi, Bapak Ibu. Jadi nanti ketika link kita sudah dapat, ya, di sini ada fasilitas dari materinya, kemudian kita tambahkan link dari Google Meet, di mana materi nanti kita jadwalkan sesuai dengan jadwal pembelajaran, misalnya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu beberapa step, beberapa cara, ya. Harapan kami supaya mengajar lebih oke. Jadi mulai persiapan awal, kemudian persiapan mengajar, kemudian mengajar itu menggunakan video conference atau tidak, ini akan tetap berjalan. Nah, untuk itu kita akan mencoba satu persatu dari beberapa step tadi, ya. Mohon ditunggu. Saya akan berbagi share untuk share screen-nya, Bapak Ibu. Oke, saya persiapkan dulu, Bapak Ibu. Jadi, ya. Oke,
Yang pertama Bapak Ibu, yang pastinya ini ya perlu dipastikan juga Bapak Ibu sudah memiliki yaitu akun Google atau email ya, email dari Google sendiri. Berarti angka yang pertama tadi di awal ya, saya harus masuk ke dalamnya site-nya Google Classroom. Nah, ini cara yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa ngetikkan seperti ini, menurut saya tadi HTTPS ya, nanti kita atur HTTPS seperti ini, kemudian titik 2 kali, kita masuk ke dalamnya Google Classroom. Nah, kita sambil tunggu. Kita sudah masuk. Yang pertama, nantinya harus login dulu. Ini pastikan ya Bapak Ibu ya, kita harus login dulu. Nah, kemudian kalau nanti kita sudah masuk ke dalamnya Google Classroom, ya, ini kelihatan sederhana banget, ya. Tetapi sebenarnya adalah user friendly, ya, sangat mudah digunakan. Nanti seperti itu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sudah masuk di dalamnya Google Classroom seperti ini, ya. Ini nanti saya cari mulai dari awal karena menunya yang pertama nanti terkait di sini. Ini akan saya bagikan sebentar. Untuk share-nya akan saya rubah supaya nanti Bapak Ibu lebih mudah memahaminya di sini. Oke ya. Jadi ini supaya nanti lebih terarah, ada beberapa tool yang nanti harus saya siapkan. Nah, yang pertama, ya, apabila Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Google Dashboard seperti ini atau dashboardnya Google Classroom, ya, langkah yang pertama adalah saya harus membuat sebuah kelas, di mana nanti menunya akan berada di sebelah kanan ujung atas ini ada tanda plus, ya. Ini kita klik dulu, kita aktifkan. Di sini nanti akan ada dua pilihan. Yang pertama yaitu membuat kelas, ya. Kemudian ada gabung kelas. Nah, untuk gabung kelas ini nanti digunakan untuk siswa, untuk gabung ke kelas yang Bapak Ibu bikin. Nah, yang pertama saya membuat kelas. Ini berarti kita membuat kelas dulu. Nah, nanti seperti ini. Di dalam kelas ini Bapak Ibu, ya, ini nanti sesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu bikin. Misal ini ya, saya membuat kelas namanya adalah kelas 12 IPS. Bisa seperti itu, ya. Kemudian bagiannya karena kelas IPS nanti ada berapa kelas, maka saya gunakan IPS 1 misal. Kalau ada 2 kelas mungkin IPS 2, misalnya seperti itu. Nah, mata pelajarannya ini saya sesuaikan. Misalnya, ya, di sini adalah matematika. Oke. Kemudian ada juga diskusi yang nantinya Bapak Ibu ingin gunakan. Ini bisa ditulis juga nanti di dalam bagian tadi, atau ya sekarang kita menggunakan ruang apa. Misal di sini ruangannya adalah ruang IPS 1. Nah, ini ruang kelas yang kita gunakan. Nah, setelah selesai seperti ini, kita inputkan sesuai dengan kelas yang kita inginkan, maka saya fungsikan untuk membuat, create. Saya buat seperti ini. Hasilnya nanti Bapak Ibu, ya, akan terlihat, ya, semua data kelas yang kita bikin. Ini hasilnya akan seperti ini. Nah, tadi kita bikin, ya, kalau nanti kita melihat hasil utama keseluruhan, di sini ada daftar kelas, di mana kelas yang kita bikin sudah ada 2 kelas. Ini saya membuat 2 kelas. Yang pertama adalah 12 IPS, yang selanjutnya adalah 12 IPA. Nah, misalnya seperti itu. Kelas nanti, makanya tadi seperti di awal saya bilang bahwa ketika saya membuat kelas, maka akan tercipta sebuah tempat baru,
akan tercipta sebuah space baru di mana ini sebagai media ya penyimpanan kita juga untuk pengelolaan arsip. Nanti seperti itu. Sehingga apabila nanti Bapak Ibu sudah membuat seperti ini, tinggal kita sekarang masuk ke dalam setiap kelasnya. Misal ya, saya masuk ke dalam 12 IPS. Nah, di dalam kelas 12 IPS ini nanti Bapak Ibu, ya, setelah membuat kelas jangan lupa membagikan share code, ya, atau kode kita bagikan ke siswa supaya siswa nanti bisa gabung atau join. Nah, kode tersebut nanti sudah terletak di sebelah kiri setiap kelas, ya, terletak di sebelah kiri setiap kelas, ya, sebelah sini, atau nanti ini bisa kita perbesar untuk supaya bisa dibagikan ke siswa. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nanti kita bagikan supaya nanti bisa dilihat siswa supaya bisa gabung. Jadi ini langkah yang kedua setelah membuat kelas, jangan lupa nanti gabung. Selanjutnya, setelah kita membuat kelas dan kita bagikan kode kelas nanti, ya, dari persiapan-persiapan tadi Bapak Ibu mempersiapkan media pembelajarannya, menyiapkan absensinya, menyiapkan mungkin untuk tugas bahkan ujian. Jadi nanti dari langkah-langkah tersebut, ya, di sini nanti kita bisa membuat beberapa step tadi terkait dengan ya menu yang ada di atas ini Bapak Ibu, ya, mulai dari tugas kelas. Jadi nanti kalau misalnya saya bagikan akan seperti ini, ya, mulai tugas kelas, kemudian anggota. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat di sini, ya, di menu anggota ini, siapa saja siswa yang sudah gabung, siapa saja siswa yang belum gabung juga bisa dilihat. Nah, ada menu nilai juga Bapak Ibu, dari setiap tugas, dari setiap nanti ujian yang Bapak Ibu distribusikan kepada siswa, Bapak Ibu sudah bisa memberi nilai langsung. Ini terutama nanti terkait dengan tugas IC, bisa kita cek langsung berapa nilainya. Kita langsung bisa bagikan ke dalam kelas tersebut sehingga siswa juga bisa melihat. Jadi yang pertama, ya, di sini nanti saya masuk ke dalam tugas kelas. Di dalam tugas kelas ini, ya, tugas kelas ini ada beberapa menu yang nantinya Bapak Ibu bisa fungsikan. Yang pertama, terkait dengan materi. Apabila Bapak Ibu ingin mendistribusikan sebuah materi pembelajaran, baik nanti file PPT maupun video, ya, di sini kita masuk ke dalamnya menu materi. Ya, kita masuk ke dalam menu materi, kemudian kita membuat materi apa yang nantinya ingin kita distribusikan. Misal, ya, di sini judul materinya adalah matematika, misal seperti itu ya, penerapan, misal, atau misalnya matematika pertemuan 1, misal seperti ini. Kemudian deskripsi ini ya, ini Bapak Ibu bisa ngasih sendiri ya, terkait dengan matematika deskripsinya seperti ini opsional, bisa dikasih boleh tidak ya, bisa tulis boleh tidak, boleh seperti ini. Nah, terkait dengan distribusi file tadi Bapak Ibu ya, di sini ada fasilitas namanya tambahkan. Ketika Bapak Ibu nanti masuk ke dalam tambahkan ya, masuk di dalamnya tambahkan ini, ada beberapa pilihan, Google Drive, link, kemudian file, kemudian YouTube. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya materi, kemudian materi sudah di-upload atau disimpan dalam Google Drive, berarti nanti tinggal kita share link saja dari Google Drive, filenya kita pilih, kita sesuaikan. Nanti seperti itu. Kalau misalnya kita menggunakan dari Google Drive. Kemudian selain Google Drive tadi ya,
kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki link. Nah, link ini nanti digunakan misalnya materi ini kita sampaikan secara video conference atau video call. Berarti kita sematkan di situ sebuah link dari Google Meet yang sudah kita jadwalkan. Bisa seperti itu. Nah, kemudian yang file ini Bapak Ibu, ini bisa kita ambil ya, maksudnya kita ngambilnya dari file yang sudah kita buat, macam PowerPoint atau mungkin dokumen ya, atau mungkin nanti berupa gambar yang nantinya kita bisa ngambil langsung ya dari laptop maupun media penyimpanan lainnya menggunakan file. YouTube ini apabila nanti Bapak Ibu sudah memiliki link dari YouTube. Jadi share link YouTube pembelajaran itu nanti kita bagikan di sini. Suatu misal ya, kalau misalnya nanti saya ingin berbagi, maka saya mencari dulu apa yang mau saya bagikan. Jadi nanti di sini saya inputkan ya, yang saya bagikan apa saja. Misalnya ya, tutorial pembelajaran ya menggunakan Zoom misal. Jadi nanti kita cari apakah ada tutorial seperti ini. Nah, kalau ada nanti Bapak Ibu tinggal membagikan share link-nya saja. Nah, kita bagi seperti ini. Nah, ini contoh ya, tutorialnya kita aktifkan, kemudian kita tambahkan sehingga nanti linknya sudah bisa kita lihat. Dan seperti itu. Jadi ini nantinya ya, ini sudah mudah kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki tutorial dalam YouTube. Nah, dari materi ini nanti ya, kapan mau disampaikan, kapan mau dilaksanakan proses belajar mengajar, nanti bisa kita bagi Bapak Ibu atau kita atur untuk jamnya, untuk tanggalnya bisa kita atur. Misal ya, di sini saya membuat topik dulu, di mana topik yang saya gunakan di sini misalnya terkait dengan materi yaitu matematika. Jadi saya bikin topik dulu, anggap saja topiknya adalah matematika. Kemudian ya, saya yang mengatur jadwalnya. Ya, pada menu yang di atas ini saya klik ya, saya pilih jadwalkan. Kapan ini mau saya jadwalkan kelas yang sudah saya siapkan ini. Jadi diatur. Ya, jadwalnya kapan? Misalnya ya, saya atur jadwalnya tanggal 22 jam 8 WIB. Ya, kemudian akan saya jadwalkan. Nah, nanti seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, materi yang tadi sudah Bapak Ibu bikin, sudah Bapak Ibu buat dijadwalkan, ya, secara langsung tidak akan tampil ketika siswa gabung dalam kelas. Tetapi kalau sudah sesuai dengan tanggal dan jamnya, maka materi tersebut akan tampil dan siswa juga bisa aktivasi untuk masuk melihat materi tersebut. Jadi kalau kita memiliki jadwal tersebut, ya, materi yang kita bikin akan tampil di dalam dashboard siswa ketika sudah sesuai dengan jadwal yang kita bikin tadi. Nah, ini terkait dengan materi. Kemudian setelah ada materi, bagaimana nanti kita prosesnya supaya tahu siswa yang ikut atau misalnya melihat materi yang kita sampaikan, ya, kita membuat presentasi kehadiran atau kita membuat absensi kehadiran. Ini lumayan gampang atau lumayan simpel, di mana nanti kurang lebih caranya sama, ya. Saya di sini nanti membuat, yang saya buat apa? Yang saya buat adalah absensi. Di mana absensi ini cukup saya gunakan yang hadir saja. Berarti yang tidak aktivasi hadir, saya anggap tidak masuk. Akan beda lagi kalau absensi nanti yang Bapak Ibu bikin itu terkait dengan video conference. Berarti absensi ini dilaksanakan ketika proses video conference berjalan, Bapak Ibu bisa manggil satu persatu siswanya. Baru kita centang, nanti seperti itu. Nah, caranya adalah seperti ini, ya. Saya pilih menu buat tadi atau create, kemudian saya bikin ya atau saya buat pada menu pertanyaan. Nah, di menu pertanyaan ini nanti ya saya akan membuat absensi kehadiran untuk kelas
12 IPA. Jadi nanti saya membuat title-nya seperti ini. Absensi kelas 12, misalnya IPA atau IPS, ya, IPS 1 misal. Nah, kemudian ya, untuk yang sebelah kanan ini pilihan selanjutnya, ya, pilihan selanjutnya ini Bapak Ibu pilih yang pilihan ganda atau multiple choice. Oke, nah pada opsi yang pertama ini Bapak Ibu bisa ketikkan hadir. Loh Pak, yang sakit yang izin gimana? Nah, gambaran saya yang bisa melihat ya atau yang bisa aktivasi di dalam hadir ini berarti sudah ikut pembelajaran. Di luar itu maka tidak mengikuti pembelajaran. Itu gambaran saya seperti itu. Jadi yang perlu saya masukkan di sini yaitu cukup hadir saja. Nah, kemudian ini instruksinya bisa saya tambahkan di dalam petunjuk. Instruksinya saya tambahkan dalam petunjuk. Misalnya, ya, klik hadir, ya, untuk absensi. Klik hadir untuk absensi, misal seperti itu. Iya, Pak Ibu ya. Jadi nanti ini ini contoh kita membuat absensi seperti itu, kita pilih pilihan ganda, kemudian petunjuknya kurang lebih seperti ini. Jangan lupa di sini kita tambahkan hadir. Kemudian absensi ini juga bisa kita jadwalkan, ya. Kita menjadwalkannya kurang lebih sama dengan penyampaian materi tadi, ya. Nah, untuk poin ini kita kosongkan atau tidak ada nilai karena batas absensi. Kemudian ada batas waktu, kapan selesainya. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti menyampaikan materi pembelajaran kurang lebih 1 jam, ya, ringnya anggap saja jam 8 sampai jam 9, maka ini ada batasan waktu di mana batasan waktu ini nanti kita tambahkan. Ya, kita tambahkan di sini misalnya ya, tanggal 22, kemudian paling maksimal nanti jam 9.00 seperti ini kita atur. Ya, kemudian kita jadwalkan. Jadwalnya mulai kapan? Jadwalnya ini kita atur tanggal 22 pukul 8. Nah, jadi nanti gitu. Ya, jadwalnya kita mulai tanggal 22 pukul 8. Sehingga nanti absensi ini juga bisa aktif ketika sesuai dengan jadwal yang sudah kita sediakan tadi. Ini langkah yang selanjutnya yaitu membuat absensi. Kemudian langkah yang selanjutnya Bapak Ibu, membuat ujian online. Ya, atau nanti kita membuat tugas dari Google Classroom. Nah, untuk membuat ujian online ini biar lebih cepat, intinya biar lebih efisien waktunya, sebenarnya ada cara manual Bapak Ibu membuat sendiri, dari satu persatu. Cuma nanti kalau soalnya banyak juga akan memakan waktu juga. Jadi langkah yang ini saya bikin lebih efisien lagi. Jadi Bapak Ibu sudah punya contoh ya soal ujian dalam bentuk Microsoft Word maupun Microsoft Excel, bahkan PowerPoint tidak masalah. Ya, ini karena beberapa aplikasi tersebut ini sangat mudah diadopsi untuk Google Classroom. Suatu misal di sini Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan sebuah contoh soal berbasis Microsoft Excel maupun Word. Nah, yang lebih gampang yang mana, Pak? Nah, saran saya kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word, maka saya akan membuat ujian online dulu seperti ini, ya. Saya tentukan ujian online ini berarti saya memilih sebuah menu yaitu tugas kuis. Nanti akan seperti ini. Nah, kemudian tugas kuis ini misalnya saya kasih judul ya ujian matematika. Misal, ini misal. Misal seperti itu, petunjuknya nanti kurang lebih seperti apa, Bapak Ibu bisa adopsi. Nah, langkah selanjutnya ya dari soal ini nanti saya ambil import dari data yang sudah ada. Maka saya menggunakan fasilitas namanya Google Formulir. Ya, ini saya aktifkan dulu, saya masuk ke dalamnya Google Formulir.
Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam Google Formulir. Nah, sekarang ini kita menyesuaikan. Ini ujiannya ujian apa? Ya, ini contoh aja. Misalnya tadi kita sudah membuat yaitu ujian matematika. Cuma ujian matematika ini nanti yang dasar saja misal. Ya, di sini misalnya matematika. Ya, saya kasih nama misalnya matematika. Pertama, misal. Nah, kemudian ya, cara yang selanjutnya adalah ini saya ganti matematika pertama. Oke. Nggak bisa. Saya ulang lagi, matematika pertama. Kemudian di sini nanti setelah kita menentukan judulnya, otomatis ini harus sesuai dengan folder yang kita bikin biar nanti terpusat ya, biar nanti tidak kesulitan, maka dibuat yang sama antara folder dengan filenya kita buat sama biar tidak kesulitan. Nah, langkah yang selanjutnya karena kita nanti ngambil ya dari data lain, aplikasi lain, maka untuk yang selanjutnya ini akan saya hapus atau saya hilangkan. Ini saya hapus dulu. Nah, oke Bapak Ibu. Selanjutnya ini setidaknya Bapak Ibu harus sudah aktif, harus ya sudah memiliki media penyimpanan di dalam Google yaitu Google Drive, itu biar lebih gampang. Jadi langkah selanjutnya nanti saya akan masuk ke dalamnya Google Drive. Saya harus ngupload dulu file yang sudah saya sediakan. Jadi nanti di sini saya akan aktif dulu, masuk ke dalamnya Google Drive. Saya upload file yang saya butuhkan. Nanti kurang lebih seperti itu. drive.google.com. Ini pastinya akan satu tempat, baik kelas, nanti media pembelajaran, ujian, dan sebagainya akan menjadi satu tempat. Kita sambil tunggu, Ibu. Karena Google Drive ini sebagai media penyimpanan data, maka ini agak lama baca, apalagi kalau datanya sudah hampir penuh. Nah, ini pasti juga akan membutuhkan waktu juga untuk membuka Google Drive itu sendiri. Oke, sampai kita nunggu. Ini masih prosesnya agak lumayan lama ini membutuhkannya. Nah, nantinya ya dari Google Drive ini file-file yang Bapak Ibu butuhkan terkait media pembelajaran, terkait soal, kemudian mungkin terkait hasil ujian online, ya bisa kita aktifkan langsung. Nah, misalnya di sini nanti saya akan membuat ya file baru, misalnya seperti itu. Saya punya file folder di sini, namanya Classroom, ya. Saya punya folder namanya Classroom, ini lumayan lama nanti ini. Oke, sebentar sampai kita menunggu, saya aktifkan dulu. Nah, saya aktif di dalamnya folder Google Drive ini pada folder Classroom. Ya, saya aktif di sini dulu pada Classroom, kemudian saya akan menambahkan file yang saya butuhkan. Oke ya, sambil nunggu ini lama banget ini ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Nah, ini udah masuk. Kita udah baca. Nah, Google Drive sendiri ya, ini memiliki kapasitas penyimpanan yang kurang lebih lumayan besar juga, 15 GB ya. Ini nanti bisa kita upgrade sampai 25 KB. Kalau ada notifikasi untuk update, kita bisa upgrade. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah folder yang tadinya kita buat, yaitu 12 IPS. Nah, contoh seperti ini, 12 IPS 1. Nah, jadi ini adalah beberapa folder ya yang sudah kita buat. Misalnya
Ya, di dalam 12 IPS ini nanti saya akan upload ya dari data soal. Sebentar, ini saya aktifkan dulu. Oke ya. Nah, ini di sini nanti saya akan aktif upload file. Jadi nanti seperti itu. Saya sambil nunggu ini upload filenya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal ngambil kira-kira filenya ditaruh sebelah mana ya, kita sesuaikan seperti itu. Misalnya ini saya taruh dalam webinar, saya sudah punya contoh dalam versi doc maupun dokumen ini Word atau dalam versi Excel. Excel ini terserah nanti Bapak Ibu seperti apa. Semisal saya menggunakan dalam bentuk versi dokumen. Cuma nanti kalau versi dokumen ini kesulitannya adalah Bapak Ibu harus menentukan poin. Yang pertama, menentukan jawaban yang benar yang mana. Kalau soalnya sedikit tidak masalah, tetapi kalau soalnya banyak, ya soalnya banyak, ini agak juga memakan waktu untuk menentukan jawaban yang benar yang mana. Nah, ini saya ambil contoh yang paling simple banget menggunakan Microsoft Excel. Jadi saya ambil contoh di sini adalah Microsoft Excel, kemudian saya upload ke dalamnya folder classroom tadi. Ini kita sambil nunggu. Jadi kenapa milih Excel? Karena nanti di Microsoft Excel nanti selain Bapak Ibu sudah bisa menentukan ya jawaban yang benar itu nanti kolom sebelah mana, juga sudah bisa menentukan skor setiap soal. Ya, jadi nanti lebih mudah. Nah, ketimbang nanti menggunakan Microsoft Word, kita sudah upload datanya, kita sudah bagi, tetapi nanti sudah jadi soal kita masih menentukan. Misalnya soal 1 jawaban yang benar mana, soal 2 yang benar yang mana, juga menentukan poinnya. Jadi itu menurut saya juga lumayan agak lama, jadi lebih baik menggunakan Microsoft Excel. Ini sambil nunggu. Belum masuk. Oke. Oke ya, ini saya sambil nunggu, uploadnya masih berjalan. Jadi sebenarnya kualitas jadi jaringan juga, internet juga jangan berpengaruh, di mana nanti keberhasilan sebuah proses belajar mengajar online ini, kendala utamanya memang terkait dengan jaringan internet maupun kuota internet juga. Oke. Ini saya coba masuk ke sini dulu, ke dalam aplikasi, mungkin sudah ada filenya, jadi biar nggak terlalu lama. Saya coba masuk, 12 IPA 2 ini. Oke, ini masih lumayan lama masuknya ya, terkait jaringan juga ini. Bentar ya, sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Saya koreksi dulu terkait jaringannya. Sebentar, ini masih proses Bapak Ibu. Nah, sebenarnya sambil kita nunggu proses Bapak Ibu ya, saya sampaikan juga bahwa dari materi yang pertama kemarin, webinar yang pertama kemarin, ya, selain sertifikat yang sudah kami bagikan ke Bapak Ibu peserta, ya, dari kami tim Awareness maupun Royal sudah membuat tutorial video terkait dengan pembelajaran menggunakan Zoom. Bapak Ibu nanti bisa lihat atau cek langsung di dalam URL-nya YouTube ya terkait awareness aplikasi Zoom ya, tutorial pembelajaran menggunakan Zoom di dalam awareness
Education Center Official. Nanti bisa dilihat langsung Bapak Ibu di situ. Ya, channel YouTube-nya Awareness Education Center Official. Nanti bisa dicek. Di situ ada beberapa ya playlist. Tetapi ya, kemarin tutorialnya sudah kita bikin terkait dengan webinar yang pertama, yaitu memaksimalkan pembelajaran menggunakan Zoom. Nanti Bapak Ibu bisa cek langsung. Oke, yang ini saya lewati dulu Bapak Ibu, lama banget ini. Oke, nah contoh gini aja, saya buatkan secara manual, karena tadi kita nggak punya agak lama, sambil kita nanti nunggu lihat ya. Yang pertama misalnya soal matematika pertama, misal ya, di sini nanti saya akan menambahkan pertanyaan Bapak Ibu. Sebelum saya menambahkan pertanyaan, misalnya dari setiap ujian, saya butuh konfirmasi dari siswa yang ikut. Maka langkah yang pertama ini nanti, saya membuat sebuah masukan ya atau sebuah inputan di mana harus ada siswa, kemudian nanti harus ada password supaya tidak semua siswa atau tidak semua kelas bisa melihat. Misal yang pertama ini saya anggap adalah saya masukkan nama siswa. Ya, nama siswa ini nanti otomatis ya saya akan gunakan fasilitas jawaban singkat karena hanya memasukkan sebuah nama siswa. Jadi nanti di sini saya pilih jawaban singkat. Nama ini nanti wajib dimasukkan datanya. Jadi intinya tidak boleh kosong. Sehingga ya fasilitas wajib di sini harus diaktifkan. Hal seperti itu. Nah, kemudian selain nama, saya penambahkan lagi, misalnya nomor urutnya. Misal Bapak Ibu ya, di sini ada nomor urut absen atau nomor induk siswa, misalnya gitu ya. Sini jawaban singkat juga. Kemudian ini juga wajib diisi, ya. Kemudian dimasukkan angka, nomor urut pasti angka. Jadi bisa diatur adalah angka seperti ini. Apabila tidak angka, muncul pesan error, misal, ya. Nomor urut salah. Bisa seperti itu. Nah, kemudian selain nama dan nomor urut, satu lagi Bu, ya, ini sebagai kunci atau token atau password yang bisa digunakan. Misal, di sini nanti saya akan menambahkan bahwa saya tambahkan password. Tujuannya sebagai tingkat keamanan ujian, Bapak Ibu. Biar password ini nanti yang tahu hanya kelas yang bersangkutan. Biar kelas lainnya tidak bisa melihat. Sehingga nanti ini saya butuh jawaban singkat. Kemudian saya pilih ya pada choice ini adalah teks. Passwordnya berisi apa? Nanti terserah Bapak Ibu. Misalnya passwordnya adalah misal. Kemudian apabila nanti password yang dimasukkan salah akan muncul kesalahan seperti ini. Maaf, password salah. Misal. Oke, ini wajib diisi juga. Nah, jadi sebelum nanti melaksanakan ujian online, maka langkah yang pertama ini sebagai checklist kita bahwa siswa ini ikut ujian online, siapa namanya, nomor berapa, nah nanti gitu kita sesuaikan. Nah, kemudian ya step selanjutnya, langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan untuk ujian ini nanti. Ya, di sini akan saya tambahkan sebuah menu sebagai pembagi antara atas dan bawah yaitu section. Nah, yang di atas nanti saya anggap matematika pertama itu kita inputkan, kemudian di bawah ini adalah soalnya. Oke, kemudian dari soal ini nanti saya akan menambahkan. Semisal ya soal yang pertama akan saya tambahkan, saya buatkan yaitu multiple choice atau pilihan ganda. Misal soalnya sederhana saja. 1 ya, dikali 2 sama dengan, misal seperti itu. Apabila nanti Bapak Ibu ya misalnya tidak
ingin mengetikkan sendiri seperti ini, bisa menambahkan dalam bentuk gambar. Kalau sudah punya gambar tentang soal-soal yang terkait, bisa ditambahkan di sini nanti. Ya, gambarnya dari mana? Nah, soal yang pertama ini nanti saya gunakan pilihan ganda atau multiple choice. Nah, nanti seperti itu. Sehingga misal, ya, jawaban yang pertama, misalnya 2, saya tambahkan jawaban yang kedua 4. Jawaban yang ketiga, misalnya 1. Jawaban yang selanjutnya misalnya 6. Ini misal. Nah, dari soal ini nanti Bapak Ibu perlu menentukan kira-kira jawaban mana yang benar. Oke, jawaban mana yang benar. Sehingga nanti perlu menambahkan di dalam, ya, di sini ada fasilitas menu kunci jawaban. Ini silakan diaktifkan kunci jawabannya. Bapak Ibu tinggal menentukan. Dari kunci jawaban ini poinnya berapa? Misalnya dari setiap jawaban yang benar saya kasih poin 5. Dari poin 5 nanti saya tentukan jawaban yang benar adalah yang A. Misal seperti itu. Sehingga kalau sudah ditentukan seperti ini saya selesaikan. Dan ini wajib diisi. Ini contoh soal yang pertama. Nanti soal selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan. Ini kalau kita membuat soal ujian secara manual. Sehingga nanti contoh misalnya dari yang kita buat nanti ada pengaturan lagi, ya, hasil ujian apakah bisa dilihat langsung oleh siswa terkait mana yang benar mana yang salah, kemudian nilainya dari setiap poin apakah juga bisa dilihat siswa atau tidak. Nah, untuk hal seperti itu nanti kita bisa, ya, mengaktifkan di dalamnya menu setting, menu setelan, atau di atasnya adalah menu setelan. Jadi di dalam setelan ini nanti kita atur, Bapak Ibu. Ya, di menu setelan ini akan kita atur. Ya, kira-kira nanti yang perlu kita tampilkan, kita adopsi untuk siswa apa saja. Nah, ini perlu diketahui juga bahwa yang kita berikan tadi adalah sebuah kuis. Ya, maka kuis ini nanti kita aktifkan. Jadikan sebagai kuis. Nilainya segera setelah setiap pengiriman. Jadi ini nilainya akan segera muncul, langsung otomatis muncul setelah selesai mengerjakan. Selanjutnya respon yang dapat melihat. Ini terkait dengan siswa yang dapat melihat. Pertanyaan tak terjawab, apakah ditampilkan? Jadi setelah selesai ujian itu pertanyaan-pertanyaan belum jawab akan ditampilkan sehingga siswa tahu, bisa seperti itu. Kemudian disimpulkan juga ketika siswa menjawab yang salah, jawabannya benar akan ditampilkan. Yang benar yang mana? Termasuk nilai. Ini kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau menunjukkan dulu nilainya, ini boleh dinonaktifkan. Sehingga siswa hanya bisa melihat pertanyaan tak terjawab, ya, kemudian jawaban yang salah dan yang benar akan ditunjukkan. Misal seperti itu. Kalau misalnya pengen siswa nilainya bisa melihat, maka diaktifkan. Jadi itu nanti setelah jadi kuis seperti itu. Nah, kemudian di umum ini perlu kita atur juga, yaitu apabila setelah selesai ujian, apa nanti yang perlu disampaikan. Ini jadi gini, ya, setelah ujian selesai, saya perlu menampilkan pesan. Ujian selesai. Terima kasih. Nah, enggak seperti itu. Jadi, siswa setelah mengerjakan ujian nanti akan muncul, ya, notif atau pesan seperti ini. Itu menandakan bahwa ujian setelah selesai. Setelah koreksi nanti akan otomatis nilai, kemudian jawaban yang benar ataupun yang salah akan ditampilkan. Kalau sudah seperti ini, maka akan saya simpan. Itu aturan terkait dengan soal yang saya buat tadi. Nah, kemudian supaya lebih gampang lagi untuk mengontrol atau memantau siswa yang ikut ujian siapa saja, kemudian hasilnya berapa, nilainya seperti apa, kita bisa memaksimalkan fasilitas di dalam respon. Respon ini nanti, ya, Bapak Ibu jangan lupa bahwa di sini menerima tanggapan itu silakan diaktifkan. Karena apa? Ini butuh respon dari setiap siswa yang mengerjakan ujian. Nah, kemudian hasilnya ini nanti bisa kita konversi ke dalam bentuk Microsoft Excel. Jadi nanti kita aktifkan seperti ini. Ya, nanti bisa membuat sheet baru atau spreadsheet baru di sini nanti. Jadi kita buat seperti ini, namanya adalah matematika pertama.
Hasilnya nanti akan disimpan di dalamnya Google Drive, masuk ke dalamnya folder kelas tadi, Bapak Ibu. Jadi 12 IPS nanti foldernya akan masuk ke situ. Kalau pengen melihat hasilnya. Nah, nanti seperti ini tampilnya, ya, tampilnya di dalamnya Microsoft Excel-nya atau spreadsheet-nya akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi waktunya, pengisiannya, skornya berapa, nama urut passwordnya apa, bahkan jawaban benar dan salah akan muncul terus. Nanti akan seperti itu. Ini kalau misalnya kita menggunakan media, menampilkan menggunakan Excel, hasilnya bisa dilihat semua. Ini nanti semua siswa yang ikut ujian akan tampil di sini. Jadi Bapak Ibu akan gampang membuat rekapnya, akan cenderung lebih gampang nanti. Jadi intinya seperti itu. Nah, sekarang setelah kita membuat media pembelajaran, kemudian absensi, kemudian ujian online, nah itu sudah merupakan salah satu ya dari proses belajar mengajar yang selama ini mungkin kita gunakan. Nah, ini nanti bisa kita kirimkan Bapak Ibu hasil dari ujian ini nanti ya, hasilnya supaya siswa nanti bisa melihat langsung proses ujian seperti apa, ini bisa kita kirimkan. Nah, boleh mengirimkan via email ya, kemudian boleh juga menggunakan link seperti ini. Ini mungkin kalau terlalu panjang bisa dipendekkan Bapak Ibu ya, bisa dipendekkan. Tadi kan email panjang ya. Kemudian di sini kita perpendek ya, kita pendek seperti ini. Nah, link ini yang nantinya kita bagikan Bapak Ibu. Ya, linknya kita bagikan. Ya. Berarti setelah selesai nanti ini akan saya simpan ya. Saya simpan, linknya ini akan saya masukkan ya, saya masukkan ke dalamnya ujian tadi. Jadi nanti siswa yang aktif dari link bisa langsung diaktifkan. Kira-kira seperti itu. Jadi ini nanti ya bisa ditambahkan linknya langsung Bapak Ibu di sini, sehingga nanti siswa yang ikut sudah tahu linknya mau diarahkan kemana, otomatis akan masuk ke dalamnya menu ujian tadi ya. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya dari persiapan awal, kemudian persiapan mengajar, kemudian bagaimana cara mengajarnya, ini sudah kita atur sedemikian rupa. Jadi ini nanti memudahkan Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar. Saya rasa ya, karena mengingat waktu yang mepet banget, nanti bisa saya jelaskan lebih detail lagi ya di dalamnya channel YouTube-nya Awareness Education Center. Nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung di dalam channel YouTube-nya ya. Ini nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi bagaimana proses yang upload tadi belum bisa, kemudian supaya nanti hasil akhirnya seperti apa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk materi saat ini saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan terkait teknis. Bahkan saya pribadi mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, saya kembalikan Bu Rina untuk Mentimeter. Bu Rina. Halo Bu Rina. Ya Pak. Saya kembalikan ke Bu Rina untuk terkait Mentimeternya Bu Rina. Oh iya ya, sebentar Pak. Oke, untuk peserta webinar Bapak Ibu bisa mengaktifkan ya di dalam browser, yaitu Bapak Ibu silakan aktif ke dalam link www.mentimeter.com untuk mengikuti Mentimeter. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah masuk ke dalamnya Mentimeter, silakan memasukkan ya atau input kode yaitu 786485.
Setelah nanti memasukkan kode tersebut, Bapak Ibu silakan tekan submit. Nah, apabila nanti Bapak Ibu sudah siap, ya, silakan Bapak Ibu menekan gambar hati, berarti ini menandakan bahwa Bapak Ibu telah siap mengikuti Mentimeter. Nah, ini nanti saya kasih waktu kurang lebih 10 menit, 10 detik Bapak Ibu ya. 10 menit kelamaan nanti ya, 10 detik saja. Ya. Nah, sampai saat ini sudah ada 29 peserta. Naik lagi, 37 peserta. 44 peserta. 54 peserta. Kurang berapa detik, Bu Rina? 5, 4, 3, 2, 1, go Bu Rina. Ini udah lumayan oke, udah kurang lebih ada sekitar 65 orang yang ikut. Nah, ini pertanyaan yang pertama Pak Ibu, silakan dijawab ya, ini menggunakan skala ya. Review training ini. Jadi untuk review training hari ini oke. Nah, untuk yang di atas kurang lebih ada 8 orang yang menyatakan baik, 18 orang yang menyatakan sangat baik, bahkan 44 orang menyatakan sangat baik. Nah, 10 orang menyatakan sangat kurang. Nah, tidak masalah, wajar ya dalam sebuah pembelajaran, sebuah webinar ya, karena terbatasan waktu mungkin ini tidak bisa maksimal, itu saya kira wajar. Untuk penyajian materi. Nah, ini ada 48 orang menyatakan sangat baik, ya 13 orang menyatakan sangat kurang. Nah, ini juga wajar juga, karena kita juga selain menyampaikan materi juga persiapan untuk kendala teknis. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya, Bu Rina. Nah, pertanyaannya adalah, jika Anda diundang lagi pada webinar awareness dan royal, apakah bersedia hadir dan merekomendasikan ke orang lain, ke teman? Wah, ini sudah ada 78 yang memberi analisnya. Bahkan 103. 92, 155, 163. Nah, ini naik terus nih. Waduh, antusias banget ya. Terima kasih, antusias banget. Jadi intinya di sini, nah ini sudah 188 orang menyatakan bersedia. Ya, 3 orang menyatakan tidak bersedia. Tidak masalah, mungkin karena Bapak Ibu juga memiliki kesibukan lain, atau ini menjelang nanti hari raya, Bapak Ibu sibuk mempersiapkan, yang tidak masalah. Ya, jadi ada 215 peserta yang ikut Mentimeter ini, 212 menyatakan bersedia. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bu Rina. Untuk webinar selanjutnya, materi yang diinginkan apakah bersifat teknis? Teknis itu seperti ini tadi, kita melakukan belajar secara teknis, pengolahan seperti apa, atau materi non-teknis. Non-teknis itu mungkin terkait dengan metode pembelajaran. Bagaimana kita menyiapkan pembelajaran secara baik, dalam arti terkait dengan penyiapan pengajarnya dan sebagainya. Jadi non-teknis seperti itu. Wah, ini dari 122 yang sudah masuk, 81 ingin tetap menggunakan materi teknis ternyata. Ya, 28 materi non-teknis. Ya, jadi, nah dari 240 ya 243 ini ya 83% menyatakan ingin mengulang materi yang teknis. Jadi mungkin karena Bapak Ibu nanti juga ingin terjun langsung, ingin praktek langsung menggunakannya, jadi mungkin kebanyakan ingin materi teknis. Non teknis ini dari segi persiapan sebenarnya, ya terkait metode pembelajaran, cara ngajarin seperti apa nanti gitu. Nah, next Bu Rina. Oke.
Jika nanti pada tanggal 30 Mei 2020 kami mengundang Bapak Ibu di acara webinar dengan tema motivasi atau non teknis, ini acara non teknis, apakah Bapak Ibu bersedia hadir? Wah, ini semakin meningkat nih. Dari 161 yang sudah submit, ya 197 menyatakan bersedia. 9 orang tidak menyatakan tidak bersedia, tidak masalah, wajar. Karena mungkin Bapak Ibu juga memiliki kesibukan lain. Dari 241, 231 menyatakan bersedia. 11 orang menyatakan tidak bersedia. Oke, terima kasih. Next, Bu Rina. Nah, ini pertanyaannya mungkin sangat sering dialami Bapak Ibu atau juga siswa. Kesulitan pembelajaran online yang dihadapi selain masalah kuota atau koneksi internet. Ya, kesulitan Bapak Ibu dalam pembelajaran online atau daring ini nanti yang dihadapi selain masalah kuota dan internet. Yang paling banyak kesulitannya adalah waktu. Kemudian pekerjaan rumah tangga, karena mungkin peserta ini juga banyak ibu-ibu yang nanti harus mengurus kebutuhan rumah tangga, nah wajar. Nah, ada juga yang gaptek. Oke, Classroom ini termasuk aplikasi yang sangat mudah dipelajari bagi Bapak Ibu yang notabene adalah pemula, sangat mudah sekali. Nah, ini yang paling tinggi ratingnya yaitu mungkin kurang paham, kurang jelas. Siswa tidak bisa mengikuti. Nah, ini juga kendala juga. Nah, siswa yang tidak bisa mengikuti itu banyak faktor, Bapak Ibu. Mungkin terkait dengan fasilitas secara device-nya, ya, smartphone tidak ada, misalnya seperti itu, atau juga terkait dengan kuota juga. Laptop, komputer, dan fasilitas. Nah, jadi sebagian besar ini mayoritas terkait dengan dari segi hardware. Dalam saya masuk ini adalah fasilitas, karena tidak semua siswa memiliki fasilitas baik laptop maupun device smartphone. Oke. Waktu. Saya rasa kalau waktu Bapak Ibu, karena kita masanya masih dalam masa pendidikan dalam arti proses belajar mengajar. Waktu yang digunakan saya rasa adalah waktu yang biasanya Bapak Ibu mengajar. Kalau Bapak Ibu misalnya mengajar jam 8 pagi, jam 9, itu sudah wajar. Setelahnya, atau mungkin dalam satu hari Bapak Ibu membuat sesi sendiri, dalam satu hari ini saya harus mengajar 3 materi sekaligus. Nah, jadi ini sebenarnya tergantung dari kita sendiri bagaimana menyikapi manajemen waktunya seperti apa. Kalau terkait dengan waktu, hampir semua orang mengalami ya kesibukan sendiri-sendiri, apalagi kalau sudah di rumah, ya. Di rumah, lupa segalanya, asik dengan keluarga, sehingga lupa untuk mengajar. Kira-kira seperti itu. Nah, next Bu Rina, terima kasih. Oke, jadi Bapak Ibu terima kasih dari questionnaire Mentimeter ini sebagai patokan kami bahwa setidaknya materi non teknis maupun teknis itu sebenarnya tinggal kita menyikapinya seperti apa. Kalau ingin terjun langsung secara teknis, berarti selain materi webinar seperti ini, Bapak Ibu juga bisa langsung nanti cek di channel YouTube kita, ya, terkait dengan beberapa aplikasi nanti yang kita gunakan dalam webinar. Kemudian tutorial tersebut tadi terkait dengan aplikasi Zoom, terkait dengan Classroom sudah tersedia di dalamnya playlist webinar, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dicek langsung. Nah, saya akhiri Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Nah, saya tekankan lagi tanggal 30 Mei nanti kita mengadakan webinar motivasi, berarti non teknis. Ya, nanti terkait dengan keikutsertaan Bapak Ibu nanti akan diinformasikan oleh tim support kami di dalam WA Group Awareness maupun Royal. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, selamat siang. Om Santi Santi Om. Salam